Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa PPMA Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beratnya siksa Allah, tentang kerasnya siksaan Allah bagi orang-orang yang hanya pandai berkata namun tak pandai untuk melaksanakannya. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada umatnya bagaimana ketika beliau menyuruh umatnya untuk menghidupkan malam dengan sembahyang tahajud, beliau sendiri sampai bengkak kaki beliau saking lamanya berdiri di dalam melaksanakan sembahyang tahajud tersebut. Begitu juga ketika beliau melarang umatnya untuk minum minuman keras atau khamar. Beliau sejak lahir sampai beliau meninggal tidak pernah melakukan atau tidak pernah meminum khamar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Atamuruna an-nas, apakah kalian menyuruh akan manusia bil birri, dengan berbuat kebaikan. Menurut tafsir jalal lain, bil birri itu adalah bil iman bi Muhammadin. Ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi, ahlul kitab, yang hanya pandai membaca kitab-kitab Yahudi, kitab Taurat, pandai memberi nasihat kepada umatnya, namun mereka sendiri tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Watan sauna ampusakum, itu sambungannya, kalian melupakan diri kalian. Artinya kada melaksanakan perintah itu. Wa antum tatluna alkitab, sedangkan kalian itu membaca akan kitab. Maksudnya membaca Taurat. Sifat-sifat Rasulullah sudah ada di dalam kitab Taurat. Dan mereka menganjurkan kepada umatnya, kepada jemaahnya untuk beriman kepada Rasulullah. Seandainya nantinya Rasulullah dibangkitkan oleh Allah atau diangkat menjadi Rasul. Kenyataannya ketika orang-orang Yahudi banyak beriman kepada Rasulullah, justru para pemuka-pemuka Yahudi tersebut tidak beriman kepada Rasulullah. Afala taqilun, itu sejenis celaan Allah terhadap mereka. Bahasa kitanya, bungul kamu nih, itu misalnya. Kada pintarnya pak, ikam Allah Ta'ala. Ketika ikam tuh menyuruh orang beriman, tapi ternyata udah orang beriman, ikam kada. Bahasa mata puranya itu pendeknya mana aja, bukan mata pura, pendeknya yang mana. Nah, kenapa bisa bupandir aja menggawinya kada? Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman pula dalam surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, karena apa kalian mengata akan apa-apa yang kalian tidak sanggup melaksanakannya, kalian tidak mengamalkannya. Ini diturunkan oleh Allah peringatan terhadap umat Rasulullah yang ikut dalam peperangan Uhud. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Oh ya Tuhan, sungguh besar siksanya di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, bahwa engkau mengata apa-apa yang tidak engkau laksanakan, engkau amalkan. Rasulullah SAW pernah bercerita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Kita tahu Usamah bin Zaid adalah panglima perang termuda dalam Islam. Kalau kada salah itu umur 18 tahun beliau sudah menjadi panglima perang. Yang menjadi bawahannya waktu itu adalah orang-orang yang terkemuka, sahabat-sahabat nang tuha-tuha. Usamah waktu itu disuruh memimpin. Itu kehebatan Usamah. Namun kita kada berkisah tentang Usamah. Nah, kita kisahkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah. Aku, ujar Usamah, pernah mendengar Rasulullah berkisah, hari kiamat
di hari kiamat itu ada didatangkan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu dimasukkan ke dalam neraka. Begitu sampai dalam neraka, laki-laki itu dalam keadaan terburai ususnya, paparutannya keluar. Dan diseretnya paparutannya itu berputar-putar, berkeliling-keliling di neraka sebagaimana hemar memutar putaran gandum. Mungkin ngalih kita kisahkan kayak bergerang putaran gandum, berputar aja. Hanya ada filmnya kita putarkan. Begitulah inya dalam neraka putar-putar sambil merintih kesakitan, kuriak-kuriak sampai heboh di dalam neraka. Ada apa ini jebuhan nerakanya? Nah, walaupun sama-sama di nerakanya. Lalu berkumpullah para penghuni neraka waktu itu. Lalu bertakon, behnya diparakin, ada apa di situ ya? Pindah bergerumbung. Sudah parak, beh dijenake, sekalinya Pak Haji. Apian guru aja. Dalam neraka itu kuriak-kuriak tipian, nah. Kenapa pian maka sini lain haji aja nih? Maka pian artinya menyuruh kami berbuat kebaikan, pian menyuruh kami sembahyang, kami puasa. Nah, maka pian kan neraka. Nanya aku beheri tuh haji anak, aku menyuruh ben haji, aku ceramah tuh amplopnya aja. Pokoknya artinya udah aku sampaikan dapat amplop miris lah udah. Ini teguran nih bagi para penceramah nah hanya bisa menyuruh, bisa menganjurkan, tapi ternyata kadang melaksanakan. Nah ini nih, di dalam hadis Rasulullah ini bukan orang awam, ini tuan guru masuk neraka tuan gurunya. Mudah-mudahan kita jangan ada orang aja nih itu, orang jauh aja, ada orang kita ada aja. Nah, kayak itulah siksa Allah sampai jangan para penghuni neraka terganggu dengan keberadaannya. Nah, saking hinanya waktu itu. Kita tulah jangankan ibaratnya kita buat dalam neraka. Kita itu tertangkap penyuntan sandal aja. Kayaknya tuan guru malah masukannya itu. Nah, apalagi sampai kita masuk dalam neraka ternyata bakupi haji yang dalam neraka nih. Itu luar biasa sopannya. Nah, jadi ini peringatan bagi kita. Ini bukan menangati kita ceramah, bukan menangati kita menghutbah, menasihati. Masa kada kawaja mengamalkan baik paraya, itu salah. Ini bukan larangan untuk menasihati orang, tapi apa? Perintah untuk melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain. Ketika kita merasa tangan baju kita ke depan, bukan tangan kita yang harus kita potong, tapi tangan bajunya kita panjangin. Nah, itulah kesimpulan dari hadis ini, dari ayat Quran ini, bahwa jangan sampai kita tuh pernah melaksanakan mengatakan, pernah menganjurkan kepada orang lain nang kita kada kawa melaksanakannya, nang kita kada sanggup menyuruh orang puasa seorang maka nggak tepat besokan teruput dah. Ujar Imam Syafi'i, al ilmu bil amal la bil hibzi. Ilmu itu diamalkan, bukan sekedar dihafal. Seandainya kita hafal, contohnya hafal kita rukun wudu, tapi kita kada pernah berwudu, percuma kita belajar rukun wudu. Intinya apa? Amalkan ilmu yang sudah ada. Kalau sudah kita mengamalkan, baru kita menasihati atau mengajarkan kepada orang lain. Kiranya cukup sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.